Menjadi orang Indonesia makan tanpa sambal akan terasa seperti ada yang kurang lengkap. Sambal sendiri terbuat dari campuran beberapa bahan, salah satunya yaitu cabai. Cabai memiliki banyak sekali jenis yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia sendiri memiliki beragam jenis cabai. Cabai paling umum yang mudah ditemui antara lain adalah cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, cabai hijau keriting, cabai rawit, cabai katokon, cabai Jawa dan masih banyak lagi jenis cabai yang tersebar di Indonesia. Level kepedasannya pun cukup bervariasi. Cabai saat ini memiliki harga yang cukup fantastis. Harga per kilo cabai saat ini berada di angka kisaran Rp75.000 per kilo untuk cabai merah besar, Rp55.000 per kilo untuk cabai rawit hijau dan Rp60.000 per kilo untuk cabai rawit merah. Produsen terbesar cabai di Indonesia yaitu Jawa Timur dengan jumlah produksi sebesar 784.000 ton atau setara dengan kurang lebih 28% dari produksi nasional. Di balik harga yang cukup tinggi dan jenis bervariasi, banyak petani di Indonesia yang masih menggunakan sistem penanaman tradisional. Hari ini tim Yuk Cari Tahu akan membahas tentang perkebunan cabai modern. Perkebunan cabai modern yang akan kita lihat hari ini adalah perkebunan di Spanyol dan Cina. Kedua negara ini lebih menyukai varian cabai dengan jenis paprika dan juga cabai besar lainnya. Pangsa pasar untuk jenis cabai tersebut sangat luas. Perkebunan cabai dengan sistem modern banyak menggunakan bantuan teknologi dalam pengolahan lahannya. Perkebunan cabai dimulai dari proses penanaman, dilanjutkan dengan proses penyemprotan sampai ke proses akhir yaitu pemanenan. Hal inilah yang menjadi salah satu ciri utama dalam pertanian cabai modern. Teknologi yang maju ini dapat digunakan pada lahan dengan luas lahan mulai dari puluhan hektar hingga mencapai ratusan hektar. Pemakaian teknologi di perkebunan cabai memiliki tujuan untuk mempercepat dan mengurangi biaya operasional yang akan dikeluarkan petani dalam pertanian cabai modern. Untuk mempermudah dan memperlancar proses pengairan perkebunan cabai, petani di Spanyol bahkan membuat bendungan dan sistem irigasinya sendiri untuk menangani proses penyiraman perkebunan cabai. Di saat musim tanam tiba, petani akan mulai membajak lahan dengan menggunakan traktor yang memiliki dua kegunaan sekaligus. Kegunaan pertama traktor yaitu untuk menyiapkan lahan dengan membuat gundukan tanah. Setelah itu traktor akan beroperasi sebagai penanam cabai dengan menancapkan batang pohon cabai. Namun sebelum proses penanaman cabai ini dilakukan, menarik ke belakang ada proses pemilihan bibit dan juga penyemaian sesuai varian cabai yang akan dibudidayakan. Bibit akan melewati proses pengecekan laboratorium yang akan menentukan apakah bibit layak disemai pada papan. Setelah melalui proses laboratorium, bibit kemudian disemai di papan di mana setiap papan dapat menampung 200 biji cabai. Penyemaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bibit cabai terbaik yang akan ditanam di lahan perkebunan cabai. Proses persiapan bibit ini akan berlangsung selama 25 hari. Selama itu pot yang berisi bibit cabai akan ditempatkan di rumah kaca dengan mempertahankan kelembaban dan akan disiram dengan air yang dicampur dengan kalsium nitrat. Kemudian setelah 26 hari bibit cabai akan siap ditanam. Pekerja akan memindahkan bibit yang siap untuk ditanam ke mesin traktor penanaman khusus. Beberapa perusahaan tertentu juga menggunakan plastik mulsa.
Pemakaian plastik mulsa ini bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, menjaga kelembaban struktur tanah serta menghambat pertumbuhan gulma di kebun pertanian milik petani. Pertanian modern di Spanyol selain memiliki irigasi sendiri juga menggunakan sistem irigasi tetes karena luasnya lahan pertanian. Dengan sistem ini petani akan lebih mudah mengontrol pemberian air secara konstan dan terukur secara otomatis untuk tanaman cabai, juga akan menghemat air karena sistem ini akan dikendalikan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sedangkan untuk proses penyemprotan pestisida dan pengendalian hama akan dilakukan menggunakan traktor khusus yang akan dioperasikan. Penggunaan dan pemilihan obat akan disesuaikan dengan jenis hama yang datang karena ini merupakan salah satu kunci pengurangan kadar pestisida sehingga hasil panen yang dihasilkan akan memuaskan. Cabai dapat dipanen setelah 2,5 sampai 3 bulan setelah ditanam. Ada sebagian petani yang akan memilih untuk memanen cabai dalam keadaan segar kemudian dijual ke pabrik pembuatan saus ataupun juga ada yang dijual untuk keperluan rumah tangga. Kemudian sebagian besar petani yang lain akan memanen cabainya dengan cara membiarkan cabai mengering, lalu petani cabai akan mendatangkan mesin traktor khusus untuk memanen cabai. Dengan mendatangkan mesin traktor khusus pemanenan cabai petani bisa menghemat uang dan menggantikan kurang lebih 500 orang pekerja untuk pemanenan di kebun cabai. Selain itu juga waktu yang digunakan dalam proses pemanenan cabai dengan mesin ini cukup singkat tidak selama jika menggunakan pekerja manusia. Setelah cabai selesai dipanen dan terkumpul petani cabai akan mendistribusikan hasil panen cabai ke perusahaan yang menggunakan cabai sebagai bahan produksi utama produk mereka. Atau bahkan hasil panen cabai dapat diekspor karena dari setiap kebun dengan luas 1 hektar dapat menghasilkan hasil panen mencapai 25 ton cabai. Sampai saat ini negara dengan jumlah produsen cabai terbesar dan mengekspor cabainya dari urutan 1 sampai 10 adalah urutan pertama Cina dengan jumlah produksi 18 juta ton. Jenis cabai yang banyak ditanam oleh Cina yaitu Yunanshuan Cina, Hainan Yellow Lantern Chili dan lainnya. Kedua Meksiko dengan hasil 3 juta ton. Jenis cabai yang paling banyak ditanam yaitu Jalapeno, Serrano dan lainnya. Di urutan ketiga ada Turki dengan hasil 2,5 juta ton dengan produk cabai merah kering. Di urutan keempat Indonesia dengan hasil 2,5 juta ton. Jenis cabai yang umum ditanam yaitu cabai rawit, cabai keriting dan cabai besar. Urutan ke-6 Spanyol dengan hasil 1 juta ton, Nigeria 750.000 ton, Mesir 713.000 ton, Amerika Serikat 705.000 ton, Aljazair 651.000 ton dan yang terakhir Tunisia 426.000 ton. Cabai masuk ke dalam komoditas strategis. Prospek cabai memang sangat menggiurkan karena tak hanya menjadi bahan baku masakan utama di Indonesia, namun cabai juga bisa dijadikan berbagai olahan kreasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Demikianlah bagaimana proses pertanian cabai modern. Semoga bisa menambah wawasan penonton yang akan terjun atau sudah terjun di dunia pertanian cabai. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami.